Assalamualaikum dulurku, pengajian nih, pengajian rutin. Absen dulu. Kelompok pinten nih? Jadi kan kelompok yang tugas kelompok satu. Kelompok satu. Dulu aku urung daftar ya di WI. Nah, bingkisannya. Kelompok 4 ujung kono ya. Nah, ini diangkat. Cari namanya bingung, nomornya enggak dititeni. Ya, makanya cantik-cantik kelompok 1. Ya iyalah, masa 2. Tak 2 ya aku lemu iki. Sampun. Apa korupsi aku? Aduh, aku gak iso kowe pertanyaan. Buria. Door press-nya. Sini lah Pak, sini mau sampai belakang ki, pentelane. Tak syutingnya. Nah, rame 200-an kakak kayaknya. Belum pada siap. Ustadznya datang. Alhamdulillah, Pak Ustadznya ditunggu-tunggu sudah tiba, Ibu-ibu. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu kenikmatan kepada kita semua. Adapun susunannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah, yang ketiga tausiah, yang keempat tanya jawab, yang kelima pembagian door prize, dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita semua akan masuk ke jauh pulau dari Malaka, seperti haji ke kota. Dengan bismillah acara dibuka, semoga kita mendapat berkah. Amin. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul 'azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dengan nama Allah, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga yang membaca dan yang mendengarkannya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu tausiah dari Bapak Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat semua. Salam sejahtera kita diberkahi Allah. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayyuhal muslimat usi nafsi wa iyyakunna bitaqwallah. فقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. أما بعد. Ibu-ibu jamaah pengajian Musalla Baitul Hikmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada diri kita. Dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat keamanan, dan yang paling penting adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Ibu-ibu pada hari ini masih memeluk agama Islam. Nah, ini nikmat yang paling tinggi. Maka daripada itu kita wajib bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah. Ada seorang laki-laki yang sedang menunaikan ibadah tawaf. Tawaf itu salah satu rukun dari ibadah umrah ataupun haji. Semoga kita dipermudah untuk menunaikan ibadah umrah dan haji. Amin. Hajar Aswad dan pintu Ka'bah itu namanya multazam. Nah, banyak berdoa di sana karena tempat yang mustajab. Doa orang ini, Allahumma ja'alni min ibadikal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku menjadi hamba-hambamu yang sedikit. Kita lihat sekarang populasi umat Islam di dunia ini begitu banyak. Tapi orang tadi, laki-laki tadi, doanya agar dimasukkan ke dalam golongan hamba-hambanya Allah yang sedikit. Ini didengar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mendapatkan julukan Amirul Mukminin. Baru selanjutnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab datang kepada pemuda tadi. Kenapa kamu itu doanya sangat aneh? Biasanya orang di depan Ka'bah itu doanya pasti minta hajat-hajatnya. Ya Allah, kayakan saya. Ya Allah, bisnis saya diperluas. Berikan saya jodoh. Tapi pemuda tadi belum nikah dan dia berdoa, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam golongan hamba-hamba-Mu. Ternyata pemuda tadi menjawab apa yang ditanyakan oleh Umar bin Khattab. Wahai Amirul Mukminin, ya syakur. Dan sedikit dari hamba-hambaku yang mau bersyukur. Maka di sini Allah nanti puasa kita itu nomor sekian dihisapnya. Sedekah kita nomor sekian dihisapnya. Selanjutnya zakat kita akan di nomor sekian dihisapnya. Bermuamalah dengan manusia juga, itu juga nomor sekian akan dihisap. Tapi yang pertama kali adalah sholat. Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salat. Tidak mungkin Allah itu memerintahkan kita untuk minta tolong, sedangkan kita tidak punya masalah. Tidak mungkin. Yang artinya pasti kita punya masalah.
Maka yang pertama kali yang harus kita mintakan pertolongan itu adalah kepada Allah. Selanjutnya Allah memberikan jalan keluar dengan apa? Dua. Yang pertama adalah sabar, yang kedua adalah sholat. Yang belum melatih dirinya untuk bersabar. Sabar itu tidak ada tingkatannya, ibu-ibu. Terus dilatih, terus dilatih, terus dilatih. Dan pahala sabar itu pahalanya tidak ada batasnya. Oh, ini kalau saya pakai mic kedengaran atau tidak? Yang belakang kedengaran? Enggak. Tidak. Tapi lihat wajah saya ya. Baik, ibu-ibu. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, salat itu apa? Kita harus paham dulu. Setiap kita mau mengerjakan ibadah, maka kita harus paham apa ibadah tersebut dan apa tujuannya, agar kita lebih memaknai ibadah tersebut. Ketika kita mengerjakan satu perbuatan, satu pekerjaan, aktivitas dalam kehidupan kita, agar kita lebih khusyuk untuk melakukan itu, maka kita harus tahu pemahamannya. Tahhirhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka sebagai zakat. Sedekah maksudnya, tapi di sana maksudnya zakat. Untuk tujuannya apa? Untuk membersihkan harta mereka dan membersihkan jiwa mereka. Wa shalli alaihim. Ada lafaz shalli alaihim. Di sini nanti ditemukan ada lafaz shalli alaihim. Kita tulisannya. Tulisannya kecil. Disinilah maknanya memakai salat, dan diartikan di terjemahan kalau kita lihat artinya doakanlah mereka. Perbuatan dan perkataan yang dibuka dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Dari ketika ada seseorang yang tidak mengucapkan takbiratul ihram walaupun dia makmum, maka salatnya tidak sah. Karena salat itu diawali dengan takbiratul dan ditutup dengan Salam. Jelaskan satu saja, tidak usah banyak. Sebenarnya banyak fadilah, keutamaan sholat, tapi kami jelaskan satu saja. Saya ingin tanya, siapa orang yang disebut dengan muflih? Siapa orang yang disebut dengan orang sukses di muka bumi? Saya tanyakan kepada ibu tadi, kalau semua masalah ibu diberikan jalan keluar oleh Allah, ibu tenang atau tidak? Maka orang sukses itu orang yang mempunyai hati yang tenang. Kalau hatinya tenang, walaupun dengan keadaan dunia yang tidak baik-baik saja, maka dia pasti akan tenang. Dan dia orang yang sukses. Makanya cara untuk mendapatkan ketenangan itu adalah dengan cara sholat. Makanya lafaz ketika azan itu hayya 'alas shalah, selanjutnya adalah wala, artinya beruntung atau sukses. Maka tujuannya adalah pertama, yang paling pertama adalah untuk mendapatkan ridha Allah Dapatkan ridho Allah dan untuk mencapai kesuksesan dunia dan akhirat. Banyak sebenarnya, seperti tadi yang dibacakan oleh Qari dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45.
Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal itu dengan manfaatnya. Sesungguhnya sholat itu akan menjaga diri kita dari perilaku yang fahsya dan juga yang munkar. Banyak, tapi kami hanya sebutkan satu saja untuk mempersingkat. Nah, ini tujuannya. Kalau kita mau hati kita tenang, maka sholat. Sholat inilah yang menjadikan hati kita tenang. Ibu-ibu pasti pernah merasakan di dalam kehidupan kita pasti pernah mendapatkan masalah yang sulit sekali. Beristighfar pada Allah itu tambah tenang. Jadi kalau punya masalah, jangan langsung curhat di sosmed. Itu bukan menyelesaikan masalah, tapi tambah masalahnya. Kalau punya masalah, curhatnya sama Allah. Jangan juga curhat sama teman. Teman itu belum tentu bisa menyelesaikan masalah. Maka yang pertama kali curhatnya kepada Allah. Sholat. Sholat apa Ustaz? Saya dapat masalahnya setiap hari. Sudah selesai sholat zuhur, ambil wudhu. Sholat ada namanya sholat sunnah wudhu. Apa sholat sunnah wudhu? Niatnya bagaimana? Nawaitu sholat al-wudhu sunnah al-wudhu raka'ataini fardholillahi ta'ala. Bahasa Indonesia bagaimana Ustaz? Saya tidak hafal. Memakai bahasa Arab boleh. Memakai saya niat sholat wudhu 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Nah, ini boleh dikerjakan. Sholat ambil, baca, selanjutnya banyak beristighfar. Insya Allah akan diberikan jalan keluar. Nah, ini adalah tentang pengertian dan juga tentang tujuan. Yang menjadi poin pembahasan kita yang paling penting adalah rukun-rukun sholat. Yang artinya rukun ini harus ada. Kalau tidak ada maka sholatnya tidak sah. Rukun artinya harus ada. Rukun itu artinya tiang. Bangunan tanpa tiang akan roboh. Sama seperti sholat. Sholat itu tanpa disebutkan, tidak disempurnakan rukunnya, maka tidak sah. Baik, saya akan jelaskan. Baru nanti kita akan praktek.